Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Jihan Kamila dengan NIM 2310312220097. Yang kedua ada Karina Wati dengan NIM 2310312220002. Yang ketiga ada Naila Amalia dengan NIM 2310312220063. Dan yang terakhir Sofa Istiqna Alaya dengan NIM 2310312220030. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai linear programming, perbandingan hasil LIPS dan Excel solver pada kasus minimasi, maksimasi, penugasan, transportasi, dan integer beserta analisis sensitivitasnya. Baik, pada kasus pertama yaitu minimasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas bagaimana seorang pemilik online shop itu dapat mengoptimalkan pengeluaran iklan digital dengan menggunakan pendekatan linear programming, khususnya dalam kasus minimasi biaya serta analisis sensitivitasnya. Jadi pada minimasi ini terdapat contoh soal, yaitu seorang pemilik online shop ingin mengoptimalkan pengeluaran iklan digital di dua platform, yaitu Instagram Ads dan Shopee Ads. Jadi iklan ini yang ditayangkan harus menjangkau sekurang-kurangnya 10.000 calon pembeli dan menghasilkan minimal 400 klik produk per minggu. Iklan Instagram membutuhkan biaya 30.000 per 1.000 tayangan dan dapat menghasilkan 60 klik. Iklan Shopee membutuhkan biaya Rp40.000 per 1.000 tayangan dan dapat menghasilkan 80 klik. Pemilik ingin mencampur alokasi tayangan di kedua platform untuk meminimalkan total biaya iklan. Jadi untuk penyelesaiannya, kita bisa definisikan bahwa X1 itu sebagai jumlah 1.000 tayangan Instagram Ads, dan X2 itu sebagai jumlah 1.000 tayangan Shopee Ads. Tujuan kita adalah meminimalkan total biaya dengan kendala, yaitu total jangkauan minimal 10.000 orang dan total klik minimal 400. Jadi di sini fungsi objektifnya adalah jet sama dengan 30.000 X1 ditambah 40.000 X2. Slide selanjutnya. Jadi di sini dengan menggunakan software LIPS dan Excel Solver, solusi optimal menunjukkan bahwa pemilik sebaiknya memasang 6.000 tayangan di Instagram dan 4.000 tayangan di Shopee. Ini menghasilkan biaya minimum sebesar Rp340.000. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Jadi dari hasil analisis sensitivitas didapatkan bahwa shadow price atau harga bayangan menunjukkan peningkatan biaya pertambahan unit target audiens atau klik. Jika target klik meningkat 1%, biaya total diperkirakan naik sekitar Rp5.000. Ini mengindikasikan bahwa setiap tambahan klik menjadi cukup mahal dalam konteks anggaran saat ini. Dengan demikian, strategi iklan paling efisien adalah kombinasi optimal dari 6 unit, yaitu tayangan Instagram dan 4 unit tayangan Shopee Ads, yang mencerminkan alokasi pengeluaran yang meminimalkan biaya sambil tetap memenuhi target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kasus berikutnya ada kasus maksimasi. Di sini kami mempunyai contoh kasus dari sebuah UKM fashion online memproduksi dua jenis produk, yaitu hoodie dan tote bag. Untuk memproduksi kedua produk tersebut dibutuhkan bahan baku kain dan tenaga kerja.
Ketersediaan maksimum sumber daya adalah 25 meter kain dan 80 jam kerja per minggu. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp25.000 untuk setiap hoodie dan Rp15.000 untuk setiap tote bag. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produknya akan diproduksi setiap minggu agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Jadi untuk penyelesaiannya, di sini diketahui X1 adalah jumlah hoodie yang diproduksi dan X2 adalah jumlah tote bag yang diproduksi. Tujuan kita adalah memaksimalkan keuntungan total Z, yaitu Z sama dengan 25.000 X1 tambah 15.000 X2. Lalu kita punya kendala sebagai berikut. Dari keterbatasan tenaga kerja diperoleh persamaan 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 80. Dan dari keterbatasan bahan kain, 0,5X1 tambah 0,3X2 kurang dari sama dengan 25. Selain itu, nilai X1 dan nilai X2 tidak boleh negatif atau lebih kecil dari 0. Setelah kita masukkan model ini ke dalam program LIPS dan juga Excel Solver, maka didapatkan solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 20 hoodie dan X2 sama dengan 40 tote bag. Artinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal tersebut, UKM sebaiknya memproduksi 20 hoodie dan 40 tote bag setiap minggu. Nah, dari kombinasi produksi ini, total keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp1.100.000. Jadi, baik menggunakan LIPS maupun Excel Solver, hasil optimasi menunjukkan nilai maksimum yang sama, yang artinya model ini sudah tepat untuk diterapkan. Di sini tidak terdapat perbedaan hasil, perbedaannya hanya terletak pada cara perhitungannya. Jika di LIPS, hasil langsung ditampilkan dalam bentuk tabel variabel dengan nilai optimal dan fungsi tujuan, sedangkan di Excel Solver hasilnya muncul di tabel yang lebih rinci, termasuk nilai awal, nilai akhir, serta status dari tiap kendala, apakah kendala tersebut aktif atau tidak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baik LIPS maupun Excel Solver menghasilkan keputusan yang sama, hanya saja Excel Solver memberikan informasi tambahan yang membantu dalam analisis lanjutan, yaitu analisis sensitivitas. Di sini kita akan membahas berikutnya tentang analisis sensitivitasnya. Jadi dari interpretasi hasil sensitivitas yang didapatkan, pertama, jika ketersediaan kain bertambah 1 meter, maka keuntungan total akan meningkat sekitar Rp10.000, yang artinya bahan kain memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan keuntungan. Yang kedua, jika waktu kerja berkurang 5 jam, maka keuntungan diperkirakan turun sekitar Rp50.000, dan ini menunjukkan bahwa waktu kerja adalah sumber daya yang sensitif dan berpengaruh besar. Selain itu, di sini juga terdapat nilai shadow price untuk waktu kerja adalah Rp10.000 per jam. Artinya setiap tambahan 1 jam kerja akan memberikan tambahan keuntungan sebesar Rp10.000. Maka waktu kerja bisa dikatakan sebagai sumber daya yang paling signifikan, yang paling kritis. Baik, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya itu penugasan. Sebuah online shop perlu membagi 4 tugas spesifik: packing, pengiriman, live selling, customer service kepada 4 karyawan yang memiliki keahlian berbeda dengan tujuan meminimalkan total waktu pekerjaan. Penyelesaian minimize Z sama dengan total waktu pekerjaan. Z sama dengan 10x 11 tambah 12x 12 tambah 8x 13 tambah 11x 14 tambah 9x 21 tambah 14x 22 10 tambah 10x 23 tambah 8x 24 tambah 8x 31 tambah 11x 32
tambah 9x33 tambah 12x34 tambah 12x41 tambah 10x42 tambah x42 tambah 9x44. Next. Nah, selanjutnya ini ada menggunakan LIPS. Hasil optimal dari LIPS menunjukkan pembagian tugas dengan total waktu minimum 37 jam. Next. Selanjutnya menggunakan Excel Solver. Solusi dengan Excel Solver juga menghasilkan total waktu minimum 37 jam dengan pembagian tugas yang adil berdasarkan keahlian. Next. Selanjutnya itu analisis sensitivitas yang menggunakan LIPS. Analisis sensitivitas memberikan informasi tentang batas-batas perubahan variabel yang dapat diterima tanpa merubah solusi optimal. Next. Nah, selanjutnya analisis sensitivitas menggunakan Excel Solver. Analisis sensitivitas dari Excel Solver menampilkan harga shadow dan batas perubahan variabel pada kendala, membantu memahami pengaruh perubahan parameter terhadap solusi. Jadi, hasil optimal LIPS dan Excel Solver, total waktu minimum yang diperlukan 37 jam. Implikasi semua tugas itu, pembagian pekerjaan dilakukan secara efisien dengan memperhatikan keahlian masing-masing pekerja, sehingga semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan optimal. Selanjutnya kita membahas tentang transportasi. Next. Contoh soalnya, sebuah UKM online shop perlu mengatur pengiriman barang dari 3 gudang, Jakarta, Bandung, Surabaya, ke 3 kota tujuan, Semarang, Yogyakarta, Bali, untuk meminimalkan total biaya transportasi. Yang pertama, biaya transportasi per unit rute Jakarta-Semarang itu 5, Yogyakarta 6, Bali 8, rute Bandung ke Semarang 7, Yogyakarta 5, Bali 8, rute Surabaya ke Semarang 6, Yogyakarta 8, Bali 4. Kapasitas gudang Jakarta 150, Bandung 100, Surabaya 80. Permintaan kota Semarang 120, Yogyakarta 100, Bali 110. Next. Selanjutnya analisis menggunakan LIPS. Tampilan hasil solusi optimal dengan pembagian distribusi barang dari masing-masing gudang ke kota tujuan yang meminimalkan biaya total. Next. Selanjutnya menggunakan Excel Solver, tampilan hasil solusi optimal dengan Excel Solver menunjukkan pesanan pengiriman dari tiap gudang ke tiap kota tujuan agar biaya minimum tercapai. Biaya minimumnya 1.690. Selanjutnya itu sensitivitas. Next. Yang menggunakan LIPS adalah tampilan hasil sensitivitas dari hasil penyelesaian dengan LIPS. Jadi selanjutnya yang sensitivitas menggunakan Excel Solver. Nah, analisis sensitivitas pada modal transportasi membantu mengidentifikasi area di mana penambahan sumber daya atau sumber daya biaya dapat memberikan dampak terbesar. Interpretasi hasil sensitivitas. Yang pertama, penambahan kapasitas gudang di Surabaya sebanyak 10 unit dapat menurunkan biaya total transportasi sebesar 40.000. Yang kedua, shadow price. Untuk gudang Surabaya adalah 4.000 per unit tambahan. Ini berarti setiap unit tambahan kapasitas di Surabaya akan mengurangi biaya total sebesar 4.000. Selanjutnya, gudang Bandung tidak memiliki shadow price atau nilainya 0 karena kapasitasnya tidak menjadi faktor pembatas bottleneck dalam sistem transportasi saat ini. Permintaan dapat dipenuhi tanpa harus memaksimalkan penggunaan kapasitas Bandung. Jadi sistem transportasi paling optimal sangat dipengaruhi koordinasi antara kapasitas gudang dan permintaan kota tujuan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk
Materi yang selanjutnya adalah integrer. Pada soal disebutkan bahwa sebuah usaha ingin menghasilkan hasil yang optimal untuk cookies dan brownies. Untuk membuat kedua produk ini dibutuhkan tepung dan coklat sebagai sumber daya terbatas. Perusahaan itu menentukan jumlah cookies X1 dan brownies X2 yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan. Next. Yang pertama itu ada menggunakan Excel Solver. Dengan menggunakan Excel Solver, kita bisa melihat informasi tambahan mengenai kendala sumber daya. Dari tabel constraint terlihat bahwa kendala tepung bersifat binding, yang artinya tepung habis terpakai seluruhnya dan menjadi faktor pembatas utama dalam produksi. Sementara itu, kendala coklat bersifat not binding, yang berarti masih ada sisa sekitar 600 gram coklat yang tidak digunakan. Dengan kata lain, penambahan jumlah coklat tidak akan banyak memengaruhi keuntungan karena batas produksi utamanya ditentukan oleh tepung. Solver memberikan hasil optimal untuk cookies sebanyak 3 brownies dan 3 cookies sebanyak 3 dan brownies sebanyak 6 dengan total keuntungan yang juga maksimal di angka Rp300.000. Sedangkan untuk clips, produksi 3 cookies dan 6 brownies dengan keuntungan maksimal sebesar Rp300.000. Perbedaan utamanya terletak pada tampilan dan informasi tambahan. Lips menampilkan hasil perhitungan lebih sederhana dan langsung menunjukkan variabel integer. Sedangkan Excel Solver memberikan informasi lebih detail terutama pada bagian kendala dan dan sensitivitas sumber daya. Kemudian pada sensitivitas, next. Hasil sensitivitas menunjukkan bahwa jika tepung ditambah 500 gram atau menjadi 4.500 gram, maka keuntungan perusahaan bisa meningkat menjadi Rp320.000. Hal ini membuktikan bahwa tepung merupakan sumber daya paling kritis dalam proses produksi, karena setiap perubahan kecil pada jumlah tepung akan mempengaruhi total keuntungan. Sebaliknya, jika coklat ditambah, hasilnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap keuntungan, karena pada solusi optimal sebelumnya coklat masih belum terpakai habis. Kesimpulan akhirnya, kedua alat menghasilkan solusi yang sama, dan tepung menjadi faktor pembatas utama, dan peningkatan jumlah tepung akan memberikan dampak terbesar terhadap keuntungan. Baik, sampai situ aja penjelasan materi saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang soal linear programming tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga penjelasan kami bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat.